Oke, Bapak Ibu semuanya, dasar. Tepuk tangan untuk Brunei Manager Bapak Jenderal Kalo. Untuk itu, sama Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri mendengarkan langsung kisahnya dari seorang Brunei Manager Indonesia, Dr. Andes Jenderal Kalo. Satu dulu, tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi. Terima kasih. Selamat dulu. Rugi nggak? Saya mau tanya, rugi nggak kalau ibu bapak bayar 1 juta saya dicari dapat? Tidak. Yakin? Anda belum mengenal saya, kok bilang nggak rugi? Belum tahu siapa saya. Di sini nggak ada jaringan saya. Ini murni jaringan Pak Endang ke bawah. Kenapa yakin tidak rugi 1 juta kalau saya bicara depan Bapak? Apa yang membuat Bapak tidak rugi? Percaya diri aja, yakin aja. Beli kucing dalam karung, beli menteri dalam karung. Terima kasih, tepuk tangan untuk sama nggak? Kayaknya lebih ganteng itu ya? Ya? Itu 5 tahun lalu. Itu pas umur 45 tahun lalu. Sekarang hampir 50. Beda. Udah sekarang? Terima kasih. Kalau dibilang muda sekarang, Anda menghina saya. Oke, saya ingin bicara. Kemarin Pak Andri menjelaskan apa itu visi, apa itu impian, bagaimana mencapai tujuan. Pak siapa menjelaskan konsistensi, Pak Ate. Nah, bagaimana cara mencapai semua itu? Tanpa komitmen yang kuat, nonsen yang namanya impian. Anda punya impian, tapi Anda tidak punya komitmen dalam diri Anda untuk berjuang. Berjuang untuk diri sendiri, berjuang untuk anak istri Bapak. Percaya tidak akan pernah tercapai. Tahu komitmen? Jangan saya bicara komitmen, Bapak Ibu nggak tahu apa itu komitmen. Ada yang bisa jelaskan satu orang? Komitmen itu mau bekerja sama dengan pasti, yakin akan suatu keberhasilan. Siapa yang lain? Janji terhadap diri sendiri. Kalau Anda tidak berjanji pada diri sendiri, tidak punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, lebih-lebih kepada orang lain. Percaya? Kita akan buktikan. Saya sebelum bicara terlalu jauh ya tentang komitmen, saya ingin flashback ke belakang. Siapa diri saya? Ibu sudah ada sekilas, Bapak sudah sekilas tadi dari film. Mungkin lebih jelasnya kalau saya terangkan siapakah yang berdiri di depan Bapak Ibu sekarang. Siap mendengar? Ya. Saya ini melihat posisi duduk, benar nggak nih duduknya semua? Ngantuk kan? Ya. Kenyang? Ya. Oke. Beliau ini adalah kedua orang tua saya. Saya dilahirkan dari seorang bapak yang saya tidak tahu keturunannya. Kakek nenek saya sudah nggak tahu. Hanya tahu nama bapak. Karena perbedaan usia yang begitu jauh. Ibu saya aja bedanya berapa tahun? Hampir 40 tahun. Almarhum ibu saya masih ada. Saya anak pertama dari ibu saya. Anak
anak ke-27 dari Bapak. Dipahamkan? Anak pertama dari Ibu, anak ke-27 dari Bapak. Artinya Bapak saya punya istri-istri lain sampai 14. Ada yang mau nggak seperti itu? Capek ya? Capek kalau nggak ada duit, Pak. Ini adik-adik saya, ya. Adik-adik saya, ini kebetulan fotonya nggak ada, sudah menyebar kemana-mana ke beberapa provinsi, ya. Yang dua orang ini, mereka semua sudah satu jadi rektor, ya. Satu kepala sekolah, ini wira swasta, ini wira swasta, dan semuanya itu dicapai dan kerja keras. Karena bapak saya meninggal, saya umur 12 tahun. Untuk membiayai adik-adik saya itu hanya sebagai tukang las. Nah, ini mantan pacar saya. Cantik nggak, Bu? Cantik. Oh, cantik ya. Sampai saat ini masih cantik, ya. Sampai saat ini di mata saya masih cantik, sekalipun itu sudah cacat. Nah, ini adalah putra putri saya. Ini baru tahun ini masuk Trisakti, ya. Yang ini baru naik kelas 2 SMA, yang ini baru naik kelas 2 SD. Oke. Ini yang saya maksud. Saya sekolah sambil jadi tukang las. Adik-adik saya pun saya biaya. Oke. Di SMA pun saya pernah jadi buruh pelabuhan 3 tahun. Kenapa? Karena saya tidak punya. Kalau saya nggak punya, ngapain saya mau jadi seperti ini? Oke, singkat-singkat aja. Pada saat saya kuliah, saya pun jadi tukang batu. 4 tahun saya kuliah untuk mencapai apa yang saya impikan untuk jadi sarjana. Ada yang sarjana di situ? Satu orang. Untuk mencapai sarjana itu tangan saya berdarah-darah. Saya pikir enak di Jakarta, ternyata saya sampai di Jakarta cuma jadi supir taksi. Seorang sarjana hanya jadi supir taksi. 7 bulan saya tekuni yang namanya jadi supir taksi. Kebetulan adik saya di saat-saat terakhir kuliahnya juga mau tak mau untuk mencari uang kuliah itu saya harus jadi supir taksi. Alhamdulillah sekarang adik saya satu jadi doktor, ahli ekonomi. Enak nggak enak jadi supir taksi itu? Enaknya kalau banyak penumpang, kalau sepi nombok. Sama barangkali kalau mau tutup poin. Kelengkar kalau nggak punya duit, benar nggak, Bu? Oke. Dari hasil supir taksi ini tadi, saya tidak pernah menyerah. Jalan-jalan terus, akhirnya ketemu jodoh. Saya bekerja di Bursa Efek Jakarta 4 tahun. Saya karyawan 4 tahun. Singkat cerita, dari jadi karyawan udah banyak tahu Jakarta, udah banyak pengalaman. 4 tahun itu saya pindah ke Bank Umum Nasional. Ada yang mantan karyawan Bank Umum Nasional sih? Siapa tahu ada yang mantan karyawan? Saya wakil direktur atau direktur operasional di Atrium Jakarta itu pada saat itu. Hanya dalam 4 tahun saya bisa jadi wakil direktur. Kenapa? Karena saya dekat sama orang yang bawa bahasa. Jadi jangan salah, kalau dekat-dekat itu pasti cepat naik karir. Itulah Indonesia.
Ya. Antara tahun 99 sampai 2001 saya belajar berwira swasta. Kenapa? Bank umum ditutup pada tahun 99 itu. Untung aja pasangan saya masih dibayar. Belajarlah saya berwira swasta. Apa pekerjaan saya? Saya dagang sapi potong. Dagang sapi potong tiap hari. 10 ekor tiap hari, keuntungan bersih 5 juta tiap hari. Saya bikin ekspedisi, saya bikin travel. Sampai akhirnya, akhir tahun 2000, Agustus tahun 2001, terjadi sesuatu di luar dugaan. Kalau kemarin Pak Andre jelaskan, menangis itu adalah pilihan, tertawa itu adalah pilihan, tapi yang ini bukan pilihan, Ibu. Ada sesuatu yang terjadi itu di saat-saat kita bahagia, tiba-tiba terjadi sesuatu, itu bukan pilihan. Mau tahu? Siap mendengarnya? Bapak jangan jongkok, sadar Pak. Saya cerita ini jangan ada suara keluar. Pak, lampu di atas saya bisa di... Siap. Inilah, di atas saya aja Pak. Di atas saya. Di atas sini. Ya, mantap. Supaya saya tidak terlalu berinteraksi matanya. Tahun 2006 Agustus 2001 terjadi musibah kebakaran. Rumah yang saya kontrak tadi yang ini hangus terbakar. Untung aja kebakaran tunggal. Apa yang terjadi? Rumah ini saya harus ganti 650 juta. Habis. Semua harta benda saya habis. Hanya pakaian di badan. Yang terjadi tiap hari utang, utang, utang. Sebenarnya bukan kebakaran ini yang saya permasalahkan. Kebakaran ini saya masih bisa cari uang. Ada sesuatu yang paling menyakitkan dalam hidup saya. Pada saat-saat ini saya kebingungan. Istri saya kebakaran hampir 90%. 3 kali operasi. Uang habis, utang sana, utang sini. Selama 2 bulan itu hampir 1 M utang saya. 976 juta utang saya. Ibu jangan merinding, jangan ini mempengaruhi saya. 2 bulan saya hidup mati berjuang untuk cari uang. Dan lebih sakit lagi, satu pun keluarga saya, baik dari keluarga saya maupun dari keluarga istri saya yang datang menengok saya, jangankan menengok, uang pun tidak ada. Dan lebih menyakitkan lagi,
anak saya kelaparan. Anak saya lapar, jam 1 malam saya tidak punya uang. Apa yang terjadi? Kalau iman saya tidak kuat, mungkin saya rampok orang. Keadaan sudah memaksa saya. Anda, bapak, ibu tidak mungkin membiarkan anaknya mau kelaparan. Begitupun saya alami. Mau utang nasi pun di warteg, tidak dikasih pinjam di warteg. Begitu sakitnya, mau pinjam nasi tidak dikasih. Akhirnya apa? Saya pulang ke rumah sakit. Saya kasih sabar anak saya. Kebetulan masih ada sisa, ada kerupuk yang merah-merah itu. Saya suruh anak saya makan makanan itu kan. Sambil minum, akhirnya dia kenyang, tidur. Begitu susahnya yang saya alami pada saat itu. Dua bulan, benar-benar pas 2 bulan di rumah sakit. Saya masih punya utang di rumah sakit 7.326.000 waktu itu. Saya minta keluar. Kalau saya tetap di rumah sakit itu, utang saya semakin bertambah dan saya pasti tidak bisa bayar. Karena saya hidup hanya dari utang. Setelah keluar dari rumah sakit, saya kasih tahu istri saya cari kos-kosan 1 kamar. Kamu pulang dulu ke kampung. Dalam keadaan masih basah, saya antar naik ke bandara, bahkan sampai di pintu pesawat saya ngantar. Saya tidak mengantar sampai ke kampung. Kenapa? Karena saya tidak punya uang. Pulanglah ke kampung. Saya berjuang sendirian di Jakarta. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana Bapak bisa bangkit kembali? Betul? Bukan terlena ke masalah ini, bukan terfokus kepada masalah ini, tapi bagaimana caranya saya bisa bangkit kembali. Itulah kunci utamanya untuk sukses saya hari ini. Kadang banyak orang di dunia ini, bahkan mungkin yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu hanya terfokus ke masalah ibu. Ibu bisa mati tenggelam hanya air 30 cm karena tidak berusaha bangkit kembali. Bukan jatuhnya yang kita permasalahkan, tapi bangkitnya ini bagaimana caranya. Setuju? Mau tahu bagaimana caranya? Kompak, mau tahu bagaimana caranya saya? Tunggu dulu.
Saya kurang yakin Bapak mau tahu benar bagaimana caranya. Kalau saya sudah kasih tahu, beranikah Bapak bersumpah tidak akan keluar dari Medan? Oke, mau tahu jalan keluar saya? Utang saya masuk ke Nutreng 976 juta dalam waktu 1,5 tahun lunas. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau keluar dari Nutreng? Keluar sekarang. Yang mau keluar siapa? Utang saya 976 juta dalam waktu 1,5 tahun bisa lunas. Kalau saya bisa, kenapa Bapak Ibu tidak bisa? Saya punya utang. Hampir setiap orang itu punya utang. Utang saya bisa mengukur utang ibu berapa sih dibanding utang saya? Benar kan Bu? Bukan masalah utangnya juga, penderitaan saya. Bahkan istri saya hampir mati, tapi saya bisa bangkit kembali. Tanggal 3 Oktober 2007 saya gabung di Nutreng. Dan inilah hasil-hasilnya semua. Kalau ada yang ke Jakarta, tepatnya di Islamic Center Jakarta Utara, saya di belakangnya. Tanya nama saya, tidak ada yang tidak kenal. Kalau mau selamat, karena di situ daerah ekstrim, rumahnya Pak RW mana? Udah selamatlah sampai ke rumah saya. Mau nggak berjejer seperti ini hasilnya dari Nutreng? Saya yakin mau. Munafik kalau tidak mau. Hasil Nutreng, Bu, alhamdulillah. Semua dari Nutreng. 100% penghasilan saya sekarang ini dari Nutreng. Makanya saya pusing. Kalau pajak saya turun di bawah 5 juta, udah pusing saya. Penghasilan Bapak sekarang berapa? 9,5 juta. Ada yang 5 juta sebulan? 5 juta sebulan. Pajak saya 5 juta sebulan, saya udah pusing. Bagaimana kalau Bapak cuma baik terima bonus 5 juta? Mau meningkat? Banyak-banyaklah belajar. Ya. Sekali lagi saya kembali ke judul awal, kekuatan komitmen. Dengan banyaknya utang tadi, dengan banyaknya permasalahan yang saya hadapi, saya bisa bangkit kembali karena saya punya komitmen. Saya punya impian. Saya punya tujuan. Impian apa? Impian saya apa? Saya ingin bayar utang duluan. Kenapa? Saya dikejar-kejar utang, udah capek, udah pernah ditolong pistol, dikalungin celurit, malu. Makanya saya punya impian utama, saya harus bayar utang saya. Kenapa? Utang itu penting. Ini menyangkut dunia akhirat Bapak Ibu. Bukan cuma dunianya utang itu, di akhirat sana akan dipertanyakan kenapa nggak bayar utang. Jangan pernah takut berutang. Saya nggak suruh berutang, tapi jangan pernah takut berutang selama ibu punya niat baik, bapak ibu punya niat baik untuk membayar utang itu. Masalahnya kalau anda utang ke upline bapak, upline ibu, bulan depan udah nggak nongol-nongol lagi. Ini yang kebanyakan. Bagaimana mau usaha bapak ibu lancar? Betul nggak ada begitu? Ya, setengah-setengah ada. Utang ke upline cuma utang seberapa, 100.000, 200.000, lalu nyaplah sudah hilang.
padahal ada potensi untuk mendapatkan uang berjuta-juta, hanya gara-gara uang 100.000, 200.000 hilang. Benar gak? Banyak. Kembali lagi, saya punya impian, saya punya visi, saya punya tujuan. Tapi kalau saya tidak komitmen kepada diri saya untuk bayar utang-utang saya, tidak mungkin itu akan bisa terbayar. Ibu punya impian, ingin beli rumah, ingin beli mobil, ingin bayar utang. Tapi kalau tidak ada komitmen, tidak ada janji pada diri kita, tidak ada niat baik, yakinlah 100% itu tidak akan pernah tercapai. Percaya, tidak akan pernah tercapai kalau Anda tidak punya komitmen. Kemarin sudah dijelaskan visi, misi, impian, tujuan, konsistensi dan lain sebagainya. Anda punya semua, tapi kalau Anda tidak komitmen pada diri Anda sendiri, nonsense, tidak akan pernah itu tercapai. Anda komitmen di Lutheran? Komitmen kepada apa yang Bapak, komitmen kepada mitra-mitra Bapak, komitmen kepada perusahaan, lebih-lebih kepada anak istri Bapak. Bayangkan kalau seperti saya alami, anak saya lapar minta nasi, Bapak tidak bisa belikan, ibu tidak bisa belikan nasi anak Bapak. Nah, aku bilang mudah-mudahan saya doain gak ada yang terjadi di luar ini. Amin. Dan itu saya mengalami sendiri bagaimana sakitnya saya tak punya uang. Anak saya minta uang, minta nasi. Nggak kebayang sakitnya. Pinjam nasi nggak dikasih pinjam. Begitu sakitnya. Nah, mulai saat itu saya dendam positif. Insya Allah saya akan membahagiakan anak-anak istri saya. Makanya dari sekarang saya sudah punya uang, apapun diminta anak saya selama itu tujuannya positif, saya pasti kasih. Mau masuk dari sakti bayar 26 juta saya kasih. Mau beli mobil 2 hari lalu saya bayar. Yang penting tujuannya positif. Alhamdulillah, mudah-mudahan Tuhan selalu mendengar. Anak-anak saya belum ada yang sudah capek. Saya tidak ingin anak-anak saya ke depan mengalami hidup seperti saya. Saya yakin juga Bapak pun hidup mengharapkan seperti itu. Kalau ibu bapak merasa susah saat ini, berusaha bangkit. Jangan pernah anak istri bapak mengalami hal-hal seperti itu, seperti apa yang bapak-bapak ibu alami sekarang. Ini majalah terakhir, kalau ada yang berminat mungkin masih ada di mobil. Anda komitmen? Yang komitmen kencang itu cuma 1 orang komitmennya. Sekali lagi, kalau ibu tidak punya komitmen, bapak tidak punya komitmen, tidak berjanji pada diri sendiri untuk mencapai suatu kesuksesan ini, sebesar apapun impian itu, tidak akan pernah tercapai. Ingat, jangan cuma ngomong doang, saya ingin beli mobil. Giliran pergi tidur menghayal, besok saya ke sini, besok saya ke sini, saya bangun lemas. Benar gak? Komitmennya itu kuatnya itu kalau mau tidur, saya harus begini, saya harus begini. Giliran bangun, loyo. Boleh bangun siang, boleh kalau sudah 100 juta sebulan, silakan aja. Kalau baru 1 juta sebulan, bagaimana? Ayam itu toh dipatok ayam pagi-pagi kalau cuma 1 juta. Ibu komitmen? Betul? Saya melihatnya di ruangan ini ada yang tidak lulus kayaknya. Pasti ada yang tidak lulus.
Saya melihat wajahnya. Ada yang serius, tapi ada yang pura-pura serius. Saya tidak bisa dibohongi kontak batin saya. Saya udah 5 tahun jalani ini. Siapa yang jalankan bisnis ini 2 kali, 3 kali, menurut hebat ada nggak bisnis dengan? Ada yang lebih dari 1 kali? Ada lebih 2 kali? Ada 10 kali? Saya baru pemula di sini, Bu. Saya baru pertama kali namanya menjerinan, tapi disinilah yang saya lihat hasilnya luar biasa. Makanya berkomitmenlah, jangan pernah sekali-kali ada niat mau keluar dari Muterem. Hanya waktu yang menentukan. Hanya waktu yang menentukan. Kalau Bapak Ibu serius, rajin belajar, setiap pelatihan, setiap pertemuan Ibu bawa mitra, yakinlah tidak tertutup kemungkinan bisa melebihi Pak Suhaya, bisa melebihi saya. Bisa, tidak ada. Mau di sini Ibu tentukan, Bapak tentukan, mau 5 juta sebulan, mau 10 juta, silakan. Penghasilan tidak terbatas. Mau EMM sendirian, boleh. Seperti saya juga, kemarin saya mobil mewah sendirian. Enak ya. Mau? Mau? Terima kasih sekali. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa ketemu kembali. Dan ingat, saya tidak akan pernah segan-segan membantu Bapak Ibu, siapapun Ibu, jaringan saya atau bukan, itu bukan persoalan bagi saya. Yang penting orang itu sukses atau tidak. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya meriah. Beri tepuk tangannya.